Oke, siap. Nah, sebelum kegiatan tabligh akbar dan pembukaan dimulai, mungkin saya sebagai koordinator lapangan akan mengulas kembali, akan membacakan kembali terkait tata tertib untuk kegiatan tabligh akbar ini. Kalian juga bisa dilihat di chat grup WhatsApp ataupun di room chat Zoom ini. Nah, untuk tata tertib peserta tabligh akbar Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika, yang pertama, peserta diharapkan masuk platform Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diharuskan mengisi daftar hadir di awal dan di akhir acara. Link absen akan dikirimkan 30 menit sebelum acara. Yang ketiga, peserta diharapkan menyalakan kamera saat pelaksanaan acara berlangsung. Yang keempat, peserta wajib menonaktifkan mikrofon saat menyimak pemaparan, kecuali jika dipersilahkan. Yang kelima, ketentuan mengajukan pertanyaan. Untuk peserta yang nanti ingin bertanya ketika ada sesi tanya jawab, silakan angkat tangan terlebih dahulu di kolom chat dengan menggunakan emoticon. Terus yang kedua, setelah dipersilahkan, silakan nanti aktifkan mikrofon. Kemudian perkenalkan nama dan asal instansi, dan selanjutnya silakan ajukan pertanyaan. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kakak-kakak semua sudah mengisi presensi yang pertama, yang awal? Sudah kakak. Sudah. Oke, siap, terima kasih. Nah, bagi peserta yang diingatkan, bagi peserta yang belum on kameranya, silakan on-kan terlebih dahulu karena kegiatan akan segera berlangsung. Bagi peserta yang belum dipersilakan untuk on mikrofon, silakan di off-kan terlebih dahulu mikrofonnya supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Diingatkan kembali ketika nanti kakak-kakak ingin mengajukan pertanyaan, silakan terlebih dahulu angkat tangan di kolom chat dengan menggunakan emoticon. Setelah dipersilahkan, silakan aktifkan mikrofonnya. Kemudian perkenalkan nama dan asal instansi, selanjutnya ajukan pertanyaan. Jadi nanti akan dipandu oleh moderator untuk nanti sesi tanya jawab seperti itu. Jadi nanti pertanyaannya akan, atau kakak-kakak yang lebih awal mengajukan pertanyaan akan dipilih oleh moderator. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon diingat juga nanti tata tertibnya diperhatikan baik untuk terselenggaranya kegiatan ini. Dan juga bagi kakak-kakak yang menggunakan laptop, silakan bisa gunakan virtual background-nya yang sudah ada di grup. Dan kalau misalkan yang menggunakan handphone, boleh tidak menggunakan virtual background itu. Mungkin dari saya sebagai korlap cukup sekian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke seksi acara. Udah pakai jaket tadi. Cek untuk videonya, suara saya terdengar jelas. Terdengar jelas. Jelas Kak. Jelas Kak. Kita akan
kegiatan akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi atau yang mewakilinya. Yang terhormat dosen jurusan Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Siliwangi. Yang saya hormati seluruh tamu undangan. Yang saya hormati seluruh panitia kegiatan Tablik Akbar serta peserta Tablik Akbar Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika pada tahun 2020. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Tablik Akbar dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan Tablik Muslim Milenial di era New Normal. Selasa tanggal 24 November tahun 2020 dengan susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika, yang keempat acara inti dan sesi tanya jawab, serta yang kelima penutup. Untuk itu, agar mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca hamda. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Untuk selanjutnya kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang pada kesempatan kali ini akan dilantunkan oleh Saudara Lutfi Rahman. Kepada Saudara Lutfi Rahman, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Kak? Dengar. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani
بني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang melanjutkan ayat. Iya, itu teh. Kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika, Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi kepada saudara. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Fisika FKIP Universitas Siliwangi atau yang mewakilinya beserta jajaran para dosen. Yang terhormat Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa FKIP Universitas Siliwangi atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP Universitas Siliwangi atau yang mewakilinya. Yang terhormat Ketua Badan Pengawas Organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Universitas Siliwangi. Yang terhormat para pimpinan HMJ di lingkungan FKIP Universitas Siliwangi. Dan yang saya banggakan para pengurus Himadikpis Kabinet Dinamis periode 2020 sekaligus panitia pelaksana kegiatan kita kali ini. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia-Nya kita dapat bertemu kembali pada kesempatan kita kali ini dalam kegiatan Tabligh Akbar. Mudah-mudahan apa yang sudah kita siapkan, apa yang sudah kita ikuti, mudah-mudahan bisa menjadi ladang amal bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, itba'ut tabiin, mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan segala pengorbanannya, segala antusiasnya bisa menjadi ladang amal dan ibadah bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di era pandemi saat ini, tentu setiap kegiatan itu sangat dibatasi. Salah satunya kegiatan kita kali ini, kegiatan Tabligh Akbar yang seharusnya dan biasanya dilaksanakan secara meriah di masjid atau di tempat-tempat yang biasa digunakan.
Namun saat ini kita dibatasi oleh jarak sehingga kita melaksanakan kegiatan tabligh akbar ini secara virtual. Namun mudah-mudahan walaupun saat ini kita melaksanakan kegiatan tabligh akbar secara virtual, tetapi tidak mengurangi esensi dan faidah dari kegiatan tabligh akbar kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya disampaikan, apa yang ilmu diberikan bisa kita serap dan bisa kita amalkan di kemudian hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Arif Nur Mahmudin yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana Tabligh Akbar kepada Saudara Imiftah Nur Najarudin, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam room meeting kali ini. Kemudian sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya mewakili dari panitia ingin melaporkan laporan untuk kegiatan kali ini. Yang pertama, nama kegiatan kali ini yaitu Tabligh Akbar Pendidikan Fisika. Kemudian adapun tujuan dari terselenggaranya kegiatan ini untuk menyiarkan nilai-nilai keislaman, kemudian penguatan iman dan memahami peran Muslim milenial di era new normal seperti sekarang ini. Kemudian untuk sasarannya semua masyarakat dan terkhusus untuk mahasiswa pendidikan fisika. Kemudian adapun capaian dari kegiatan kali ini yaitu mahasiswa atau masyarakat siap menghadapi tantangan yang akan datang jika ada musibah seperti pada sekarang ini, dan kemudian mampu memahami nilai-nilai keislaman dan juga meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Kemudian adapun data pendaftar peserta pada Tabligh Akbar kali ini dari panitia yaitu sebanyak 221 orang yang telah bergabung. Kemudian untuk saya rasa laporan dari Ketua Pelaksana saya cukupkan sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak Sivitas Academy maupun teman-teman di himpunan dan juga para peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Saya tutup sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Imiftah Nur Najarudin untuk
sambutannya. Untuk berikutnya ini mohon maaf sebelumnya ada kendala. Untuk berikutnya yaitu yang akan membuka kegiatan ini dipersilahkan kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika, kepada Saudara Arik Nur Mahmudin, dipersilahkan. Terima kasih atas permintaan panitia. Mohon izin juga kepada para pihak peserta kali ini supaya acara kita kali ini berjalan lebih hikmat. Alangkah baiknya akan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika yang telah berkenan membuka kegiatan tabligh akbar. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki ke acara inti, yaitu tabligh akbar, tabligh akbar ini akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Saudara Agni Nur Hidayat. Halo, untuk Kang Agni mungkin sudah bergabung di room tabligh akbar. Baik, sebelumnya saya akan membacakan CV moderator kita, yaitu Saudara Agni Nur Hidayat. Sebelumnya tolong di-share screen terlebih dahulu. Ini dia ya untuk CV moderator kita. Saya akan membacakan nama lengkap Muhammad Agni Nur Hidayat, alamat Cidadap, RT 003, RW 003, Jatihurip Village, Distrik Citayong, Tasikmalaya Country. Di scroll bawah. Untuk nomor telepon 089535306730 atau 081381536169, emailnya muhammadagni@gmail.com, Facebooknya Agni Nur Hidayat, Instagram dan Twitternya. 23 Agustus 1998, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Di sini ada beberapa pengalaman organisasinya ya, cukup banyak, sangat aktif sekali. Mungkin untuk yang terbaru kali ini pengalaman organisasinya yaitu beliau sebagai Sekretaris Badan Pengawas Organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Siliwangi dan Demisioner Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Siliwangi tahun 2019 sebagai Wakil Ketua Umum. Untuk pendidikan bisa dibaca ya. Tolong di-scroll ke bawah. Dan untuk achievement di sini ada, bisa dibaca juga sebagai runner up of LKBB, terus General Champion of Pancalomba STAI Tasikmalaya. Dan di sini juga ada skills yang dimiliki oleh moderator kita, luar biasa sebagai wakil. Untuk
pembacaan CV moderator dicukupkan. Apabila ada yang ditanyakan mungkin bisa personal kepada moderator kita yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Untuk itu, kita memasuki ke acara ini, yaitu Tabligh Akbar dengan tema peran generasi milenial di era new normal yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Agni Hidayat. Saya persilahkan kepada moderator kita kali ini. Baik, tes. Ada suaranya? Bisa dimute. Sebentar. Oke, baik. Tes. Ada suaranya? Ada. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul, kita dapat berjumpa di acara yang insya Allah Allah muliakan ini, walaupun kita tidak bertemu dalam tatap muka langsung, tapi kita dapat bertemu, kita dapat berjumpa pada aplikasi Zoom meeting ini. Oke, baik. Pada acara kali ini yaitu Tabligh Akbar dengan tema peran generasi muslim milenial di era new normal, dengan pemateri yang sangat luar biasa ini oleh Ustadz Adang Nurdin MS MPD dengan CV di share script. Baik, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 17 Maret 1980. Beliau adalah lulusan Pondok Pesantren Gontor 1 di Ponorogo. Semenjak duduk di bangku kuliah STAI Tasikmalaya, beliau sudah mengisi berbagai kegiatan pelatihan baik di kampus ataupun sekolah. Nah, setelah selesai program pendidikan S1, Ustadz Adang, sapaan akrabnya, dari Master Trainer STC ini melanjutkan ke jenjang kuliah S2 di Universitas Galuh. Selain itu, selain aktif di STC, Ustadz Adang juga memiliki lembaga pelatihan swadaya masyarakat, yaitu Elfat Education Center, ya, lalu mengelola sebuah tour and travel, DAR-E, dan aktif sebagai tenaga pendidik di Lembaga Pendidikan Idrisiyah. Adapun beliau telah mengisi berbagai kegiatan itu di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Bank Syariah Mandiri Tasikmalaya, BTN Syariah, BRI Syariah, Lapas Kelas 2 Tasikmalaya, di Universitas Siliwangi, Sekolah Tinggi Agama Islam, di STMIK Tasikmalaya, lalu BSI STMIK Tasikmalaya, IAIC, Ikopin Triguna, BEM Se Tasikmalaya, MAN Cipasung, SMAN Cipasung, SMK Kiai Haji Muhammad Ilyas, SMKN 1 Karawang, Pesantren Darussalam, Pesantren Riyadul Ulum Wadakwah, dan BMI di Hong Kong. Baik, izinkan saya sebagai moderator untuk memberikan langsung kepada pemateri agar melanjutkan materinya. Silakan Pak Adang. Ustaz Adang. Tes. Terdengar? Terdengar, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim, amma ba'du.
Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika, yang kami hormati Ketua Panitia dan seluruh jajarannya, yang kami hormati pembawa acara, MC, dan juga yang kami hormati moderator yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit menyampaikan dari sekian banyak ilmu Allah. Sahabat-sahabat sekalian, saya sudah lama sebenarnya tidak mengisi materi di hadapan para mahasiswa dan para mahasiswi. Lebih banyak pengajian di hadapan mak-mak ya, sama aki-aki ya, bapak-bapak. Dan hari ini mereview memori saya, kembali berhadapan dengan para mahasiswa dan para mahasiswi. Kalau tidak salah saya terakhir ngisi di Unsil itu sekitar tahun 2014. Jadi sudah beberapa kali sebenarnya saya mengisi kajian di Unsil, bahkan kalau dulu ada Mabim, saya suka ngisi. Kalau ada P2 SPT, kalau dulu ospek itu. Bahkan saya teringat saya punya sejarah dengan Unsil. Pada tahun 2009, ketika terjadi gempa di Kabupaten Tasikmalaya. Pada waktu itu, ketika gempa terjadi, pada waktu itu saya sedang memberikan materi ketika ospek, atau pada waktu dulu namanya P2 SPT di universitas. Jadi pada waktu itu saya sedang memberikan materi di hadapan ribuan mahasiswa baru. Pada waktu itu terjadi gempa. Ini memori saya dengan Universitas Siliwangi. Dan alhamdulillah pada kali ini walaupun saya tidak bertatap muka secara langsung, saya bisa bertemu wajhan biwajhin, wajah dengan wajah. Inilah kekuasaan teknologi. Ya. Inilah hebatnya kekuasaan Allah yang telah memberikan karunia teknologi kepada kita, sehingga walaupun kita terpisah dari jarak, tapi kita masih bisa bertatap muka. Sahabat-sahabat sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keterbatasan, apalagi sekarang masa-masa pandemi COVID atau Corona atau COVID-19 apapun itu namanya, tapi saya merasa apresiasi yang sebesar-besarnya buat sahabat-sahabat Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika dengan segala keterbatasan masih bisa menyelenggarakan kegiatan. Nah, ini luar biasa. Orang yang hebat bukanlah orang yang dengan segala fasilitas yang dimilikinya lalu dia bisa melakukan sesuatu. Tapi orang yang hebat adalah orang yang dengan segala keterbatasan dan dia mampu mengalahkan keterbatasannya sehingga dia bisa mewujudkan apa yang diinginkannya. Saya ingat zaman kuliah, saya sering membuat quote kalau kata anak sekarang, orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengkondisikan keadaan, bukan orang yang dikondisikan oleh keadaan. Ini sahabat-sahabat, quote of the day-nya nih. Orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengkondisikan keadaan, bukan orang yang dikondisikan oleh keadaan. Sahabat-sahabat panitia, sahabat ketua himpunan mahasiswa, ini termasuk kategorisasi orang yang hebat. Kenapa? Karena di era pandemi dengan segala keterbatasan, tidak dikondisikan oleh keadaan, tapi mampu mengkondisikan keadaan. Ini apresiasi yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, terus sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dimampukan untuk bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian, saya mungkin akan memberikan materi tidak lama, hanya setengah jam atau bahkan mungkin bisa kurang dari itu, tapi nanti kita elaborasi, kita perdalam dalam sesi diskusi. Karena yang saya tahu mahasiswa adalah orang-orang yang sangat kritis, ya, orang-orang yang tidak pernah puas dengan apa yang didapatkannya, sehingga kita akan elaborasi atau akan perdalam dalam diskusi. Baik sahabat-sahabat sekalian, tema kita hari ini adalah peran
generasi muda milenial, yang termasuk di dalamnya adalah mahasiswa, ya, peran mahasiswa atau peran pemuda Muslim milenial di masa-masa pandemi seperti ini. Sahabat-sahabat sekalian, saya selalu teringat ketika saya zaman mondok dulu diajarkan syubbanul yaum rijalul ghad. Artinya, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Sahabat-sahabat semua, pemuda hari ini dan suatu hari nanti sahabat semua akan menjadi pemimpin. Yang kedua, saya juga diajarkan dulu, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ay mafsadah. Yang artinya masa muda, ya, masa muda dan waktu yang kosong ketika tidak diisi dengan aktivitas dan kegiatan yang baik, maka itu mafsadatun lil mar'i, bisa mengakibatkan mafsadah, kerusakan. Jadi kalau generasi muda lalu dia tidak memiliki aktivitas yang positif, maka kemungkinan besarnya dia akan melakukan aktivitas yang negatif. Karena masa muda, waktu yang kosong, waktu yang luang, mafsadatun lil mar'i ay mafsadah. Itu adalah sesuatu yang akan mengakibatkan mafsadah, kerusakan bagi orang itu. Coba kita lihat sahabat-sahabat kita di luaran sana misalkan yang tidak memiliki aktivitas. Ketika mereka memiliki waktu luang, lalu mereka tidak kreatif dan mereka tidak produktif, apa yang mereka lakukan? Kita lihat di jalan-jalan misalkan yang mengamen dan lain sebagainya. Bukan saya meremehkan pengamen dan lain sebagainya gitu. Tapi ya, kebanyakan dari kita ya, kebanyakan dari kita ya, tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang memang di usia-usia produktif ya. Tapi di usia produktif mereka tidak tidak memiliki aktivitas yang positif. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, nongkrong di jalanan. Ini di Indonesia ini, di kita ini, nongkrong itu menjadi aktivitas yang memang membudaya, seakan-akan habit. Mending kalau nongkrongnya sambil diskusi, sambil berbicara hal-hal yang baik. Maka saya teringat karena saya juga suka nonton kegiatan stand up comedy itu. Ada salah satu komika yang sangat terkenal, Panji, dia mengatakan dalam bahasa Inggris nongkrong itu nggak ada bahasa Inggrisnya. Sehingga diterjemahkan atau ditarjim ya, atau ditranslate ke dalam bahasa Inggris, nongkrong itu sitting, talking, nothing. Duduk, ngomong, lalu tidak ada faedahnya. Sitting, talking, nothing. Nah itu menjadi kebiasaan-kebiasaan di antara kita. Bahkan, mohon maaf, banyak mahasiswa dan mahasiswi yang secara label akademik mereka adalah mahasiswa loh, mahasiswi loh. Tapi secara aktivitas, secara habit, secara kebiasaan, kita lihat, mungkin sahabat-sahabat sering mengalami ketika di kampus, misalkan, ketika pembelajaran, lalu tidak ada dosen. Apa yang sahabat lakukan? Apakah belajar atau nongkrong yang tidak jelas? Ini adalah habit. Lebih banyak kita bangga dengan brand pakaian kita, lebih kita pakai kaki kita kasih sepatu, tapi otak kita tidak jaga. Ini bahasa-bahasa yang cukup sering saya dengar ketika zaman saya aktif di mahasiswa. Bukan hanya kaki yang dikasih sepatu atau dihiasi, tapi kita lupa dengan otak kita tidak diisi dengan ilmu dan pengetahuan. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat, ketika berbicara tentang peranan pemuda, maka bagaimana pemuda ini bisa berperan kalau dirinya tidak punya capacity, kalau dirinya tidak punya kapasitas. Nah, maka pada kesempatan kali ini minimal kita sebagai generasi muda, saya termasuk muda juga ya. Ketika berbicara tentang pemuda, ketika pemuda akan berperan, maka minimal ada 4 hal yang harus dimiliki oleh kita semua. Kalau saya membahasakan disebut dengan case, KASH. Nah ini sahabat-sahabat, minimal setelah tablik akbar ini sahabat-sahabat dapat oleh-oleh tahu tentang case atau kas. Jadi minimal kita akan mampu berperan sebagai mahasiswa, sebagai pemuda ketika dalam diri kita memiliki 4 hal.
yang saya sebut dengan cash atau kas, K-A-S-H. Apa saja itu cash atau kas itu? Yang pertama, K. Sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, kita harus memiliki yang disebut dengan knowledge. Apa sih yang membuat kita differ, berbeda? Apa yang membedakan antara mahasiswa dengan non-mahasiswa? Antara pemuda milenial hari ini dengan yang lainnya. Minimal yang pertama, kita harus memiliki pembeda karena kita memiliki knowledge, memiliki keilmuan. Coba sahabat-sahabat tanya, saya nggak tahu sahabat ini semester berapa saja, tapi tanya diri sahabat-sahabat, adakah pembeda antara sahabat yang kuliah dengan sahabat-sahabat lain yang tidak kuliah? Atau jangan-jangan kita yang kuliah, ngabisin uang, minta uang dari orang tua, tapi knowledge kita, keilmuan kita, tidak ada perbedaannya dengan orang yang nggak kuliah. Nah ini sahabat-sahabat, ini menjadi PR buat kita. Kita tidak akan berperan aktif dengan baik kalau kita tidak memiliki knowledge, kalau kita tidak memiliki keilmuan. Apalagi mahasiswa sebagai kaum akademik, sebagai orang yang terdidik, yang membedakannya salah satunya adalah knowledge, keilmuan. Maka oleh karena itu sahabat-sahabat, ya, silakan kita muhasabatun nafsi, kita introspeksi diri kita sampai di mana knowledge, keilmuan kita. Dulu kita sebelum kuliah, lalu sekarang setelah kita kuliah, ada nggak sih yang membedakan antara knowledge yang kita miliki dengan dulu sebelum kita kuliah? Atau kita tanya sahabat kita, bagaimana pengetahuan yang dimiliki sahabat kita yang tidak kuliah dengan kita? Apakah sama? Kalau sama, lalu bagaimana dengan kuliah kita? Lalu bagaimana dengan biaya yang kita keluarkan? Lalu bagaimana dengan waktu yang kita habiskan begitu saja? Jadi yang pertama knowledge. Nah sahabat-sahabat sekalian, agar kita memiliki keilmuan, maka ada 3 metode. There are 3 methods. Ada 3 metode, 3 cara agar kita berkembang dan bertambah knowledge kita. Nah ini sahabat-sahabat mahasiswa dan mahasiswa harus tahu nih. Bagaimana kita belajar agar terjadi tarqiyatul aqliyah, peningkatan akal kita, ya. Peningkatan kemampuan intelektualitas kita, keilmuan kita. Yang pertama, cara belajar itu belajar formal. Belajar formal seperti yang sahabat-sahabat lakukan di kampus. Kita masuk kelas, ada dosen, itu bukan belajar, tapi namanya pembelajaran. Kalau dalam ilmu pendidikan, ada perbedaan antara belajar dengan pembelajaran. Kalau belajar itu bisa dilakukan di mana saja. Kalau pembelajaran dilakukan by design. Ada jadwalnya, ada kelasnya, ada kurikulumnya, ada gurunya, ada muridnya, dan lain sebagainya. Jadi cara belajar yang pertama lewat pembelajaran. Kita belajar di kampus. Sekarang di musim pandemi mungkin kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Tapi saya yakin para dosen mengajar kita dengan sistem daring atau sistem online. Itu cara belajar yang pertama. Jadi dengan belajar di dalam kelas. Metode belajar yang kedua adalah dengan membaca. Mahasiswa kalau udah nggak senang baca, sudahlah. Karena membaca merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas, keilmuan, wawasan, intelektual mahasiswa. Bukankah surat yang pertama dari Al-Quranul Karim yang diturunkan adalah Iqra. Bacalah. Membaca itu menjadi sangat penting. Maka dulu saya ingat zaman saya kuliah, bangga mahasiswa dan mahasiswi itu kalau kemana-mana nenteng buku. Bangga kalau jadi mahasiswa-mahasiswi itu kemana-mana kalau bawa tas, di dalam tasnya itu buku-buku bacaan. Dan kita selalu punya target. 1 minggu baca apa, presentasi apa, dan lain sebagainya. Nah sekarang, tanya diri kita, udah berapa minggu, udah berapa bulan kita tidak kuliah. Selama tidak kuliah, berapa buku yang kita baca? Kita nggak pernah tahu. Kalau kita tidak pernah baca, lalu bagaimana jabatan akademik kita sebagai mahasiswa? Toh mahasiswa nggak pernah baca. Bagaimana akan meningkat intelektualnya? Oke lah, jangan baca dulu. Sudahkah kita menyisihkan sebagian dari uang yang kita miliki untuk beli buku? Terlalu jauh lah kalau kita pergi ke library atau ke perpustakaan. Minimal. Saya selalu ingat dulu, zaman-zaman saya kuliah, saya termasuk orang yang tidak mampu lah ya, mungkin terkategorikan orang yang tidak mampu untuk bayar kuliah dan lain sebagainya. Tapi saya selalu niat dan selalu saya lakukan, minimal 1 bulan saya beli 1 buku minimal.
Dan minimal dalam 1 minggu saya habis 1 buku untuk saya baca. Bukunya itu boleh minjem atau bagaimana caranya. Nah ini penting, belajar bukan hanya mengandalkan belajar di dalam kelas. Belajar bukan hanya mengandalkan lewat proses pembelajaran yang telah disetting, didesain oleh kampus. Karena yang membedakan antara mahasiswa dengan bukan mahasiswa, salah satunya tidak pernah merasa cukup dari apa yang kita dapatkan dari dosen kita. Dosen kita juga seperti kita tahu mengajar hanya sebagian, lalu setelah itu memerintahkan kita untuk membaca dari berbagai macam research atau berbagai macam sumber dan buku-buku yang lain. Jadi ini penting, ini membaca ini menjadi sangat penting sekali buat kita. Jadi jangan ngaku mahasiswa kalau kita tidak rajin baca. Maka mumpung masih kuliah, mumpung masih ada kesempatan, sahabat-sahabat sekalian harus punya jadwal dalam aktivitas jadwal sahabat-sahabat, yaitu jadwal membaca. Dan yang ketiga, cara belajar itu adalah dengan diskus atau diskusi. Jadi mahasiswa kalau udah jarang kuliah, jarang baca, tidak punya target baca, lalu tidak pernah diskusi, selesai sudah. Itu mah kalau bahasa kasar saya bukan mahasiswa, mahasiswaan. Kalau mahasiswaan kan berarti kelihatannya aja seperti mahasiswa, tapi tidak ada diferensi, tidak ada pembeda antara dirinya dengan yang lain. Nah, sehingga sahabat-sahabat sekalian, diskusi itu menjadi hal yang penting. Diskusi tidak mesti harus dalam ruang yang sifatnya formal, di sana ada moderator dan lain sebagainya. Cari kawan kita. Saya ingat zaman kuliah saya punya teman itu 3 orang. Dan setiap hari ketika ketemu selalu nanya, kamu udah baca buku apa? Yuk kita presentasi, kita diskusikan. Hebatnya diskusi itu, misalkan saya diskusi dengan moderator kita, dengan Muhammad Agni misalkan. Saya diskusi dengan Agni berdua. Saya sudah baca 10 buku tentang tema yang saya diskusikan. Maka secara tidak sadar Agni telah membaca buku-buku yang saya baca. Kenapa? Karena ketika saya diskusi, saya akan menggunakan dari apa yang saya baca sebagai referensi untuk disampaikan. Nah ini, sahabat-sahabat sekalian, jadi kita sebagai pemuda milenial akan banyak berperan atau akan memiliki peranan penting di tengah-tengah masyarakat, apalagi mahasiswa sebagai agen of social change. Artinya agen of social change itu artinya orang yang menjadi supporting di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan perubahan. Maka yang pertama harus memiliki pembeda, yaitu kita memiliki knowledge. K yang pertama adalah keilmuan. Untuk mendapatkan ilmu minimal, we have 3 method. Kita memiliki 3 metode. Yang pertama lewat proses pembelajaran di kampus, yang kedua dengan reading, membaca atau qiraah, dan yang ketiga adalah dengan discuss atau munaqashah, berdiskusi. Ya. Maka kita selama kuliah itu harus punya kawan, harus punya teman diskusi. Kalau kita tidak punya teman diskusi, susah kita. Nah, sahabat-sahabat mahasiswa kita kebanyakan kan teman kita teman nge-mall, teman jajan cimol, kan gitu. Teman jalan-jalan, teman ngegosip, teman diskusi udah ada belum? Kalau tidak ada, subhanallah. Jangan aku mahasiswa deh kalau kita nggak pernah diskusi. Jangan aku mahasiswa deh kalau kita tidak bersahabat dengan buku. Bukankah kita selalu diajarkan dulu, zaman di pesantren saya diajarkan, khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman di waktu duduk adalah buku. Sekarang buku itu mungkin sahabat-sahabat tidak punya buku, tapi saya sangat yakin sahabat-sahabat semua punya ini. We have handphone. Kita semua punya HP. Dengan HP ini kita mau baca apa aja bisa. Tapi tanya diri kita, lebih banyak kita gunakan untuk apa ini? Untuk search bacaan ilmu pengetahuan, atau jangan-jangan lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal yang memang secara faedah atau anfaedah, tidak banyak faedah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya ulangi, yang pertama kita akan berperan kalau kita memiliki minimal 4 hal. Yang pertama adalah knowledge, keilmuan. Untuk dapat ilmu dengan 3 metode pembelajaran. Yang kedua adalah membaca. Yang ketiga adalah dengan diskusi. Yang kedua, case itu adalah A. A itu apa? Attitude, sikap. Yang pertama knowledge. Yang kedua attitude, sikap. Ingat, sahabat-sahabat adalah mahasiswa dan mahasiswi. Jadi karena sahabat mahasiswa dan mahasiswi, harus ada yang membedakan dari segi attitude, sikap. Sikap dalam apa? Dalam segala hal. Kalau kita menyikapi sesuatu sama dengan menyikapinya orang yang tidak kuliah, kalau kita menyikapi sesuatu sama menyikapinya dengan orang yang tidak terdidik, lalu apa bedanya kita?
seorang mahasiswa, seorang mahasiswi harus memiliki attitude dan itu dipertanggungjawabkan di tengah-tengah masyarakat. Saya masih ingat, saya nggak tahu sahabat-sahabat ada KKN atau tidak. Zaman saya kuliah saya ada KKN. Ternyata masyarakat kalau ngelihat mahasiswa itu dianggapnya segala bisa. Ya. Segala bisa gitu ya. Sampai ada dulu kan zaman rame-rame radio ya, nggak kayak sekarang. Sampai ada nenek-nenek yang datang ke posko hanya untuk membetulkan radio. Yang mahasiswa, ini radio ibu rusak, tolong dibetulin. Saya bingung. Tapi kan kita mahasiswa. Mahasiswa harus memiliki kecerdasan. Ya Bu, ada yang bisa dibantu. Ini radio ibu begini. Oke, siap. Kita tidak kalah cerdasnya pada sikap kita tetap baik, sikap kita tetap santun. Kita tidak mengatakan, "Ari Ibu liar, saya ini mahasiswa pendidikan, kenapa ngasih radio ke saya?" Tidak seperti itu. Karena kita orang-orang yang terdidik harus memiliki kecerdasan. Beda ya, pintar dengan cerdas. Orang cerdas itu adalah orang yang mampu menganalisa permasalahan, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Tapi bukan pegadaian kan ya. Jadi mampu menganalisa permasalahan, mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Itu yang disebut dengan orang yang cerdas. Dan mahasiswa cerdas. Saya ingat pada waktu itu, saya ambil radionya, saya suruh, kebetulan saya ketua kelompok, saya suruh teman saya, yaudah bawa ke kota sana. Dibawa ke Tasik, dibetulin, datang ke situ, akhirnya dibetulkan. Setelah dibetulkan, kita kasih, ibunya senang sekali. Oh, ternyata benar mahasiswa itu segala bisa. Padahal kita bukan bisa membetulkan radio, tapi kita tahu kalau membetulkan radio itu harus kemana. Gitu. Karena sikap ini penting, attitude ini penting. Kadang-kadang orang itu ketika memiliki gelar mahasiswa, mahasiswi, lalu merasa dirinya differ, berbeda dengan yang lain, tapi attitude-nya tidak baik. Maka orang atau yang terdidik yaitu mahasiswa, maka attitude-nya harus baik. Orang yang attitude-nya baik, maka dia akan semakin bijak di dalam menyikapi setiap keadaan. Kalau bahasa saya dengan teman-teman saya selalu guyon. Kita ini harus bijak, bijaksana, bijaksini dan bijaksono gitu. Artinya apa? Kadang-kadang orang itu bijaknya di sana doang. Di sini enggak, di sana enggak gitu. Nah, orang itu harus bijak. Nah, kita sebagai orang terdidik harus bijak dalam segala hal. Bijak di sana, bijak di sini, bijak di sono, dimanapun kita bijak. Artinya apa? Attitude kita sebagai orang yang terdidik harus berbeda dengan attitude orang yang tidak terdidik. Saya ingat, saya juga zaman kuliah termasuk aktivis juga, senang demo juga, gitu dan lain sebagainya. Tapi karena kita mahasiswa, proses-proses menuju ke sana pun harus bijak. Kita tidak selalu mengedepankan emosionalitas dalam pengambilan keputusan, menyelesaikan permasalahan dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi pembeda antara kaum terdidik dengan kaum tidak terdidik. Saya ingat zaman saya kuliah, saya selalu diskusi film dengan teman-teman saya, dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Mungkin sahabat-sahabat di sini juga ada yang senang nonton film. Jadi saya ini termasuk orang yang suka nonton film, tapi tidak suka nonton film drakor ya. Nggak suka nonton drama Korea, enggak ya. Jadi saya nonton dulu ada satu film namanya Chico Mendes. Chico Mendes itu film tentang aktivis hutan dari Brazil. Dia pernah mengatakan, ya, dalam film itu ada sebuah quote yang saya catat sampai hari ini. Dia mengatakan, satu orang terdidik itu adalah awal dari perubahan. 100 orang tidak terdidik adalah awal dari pemberontakan. Ini luar biasa. Satu orang terdidik awal dari perubahan. 100 orang tidak terdidik awal dari pemberontakan. Artinya, kita tidak hanya selalu berbicara tentang kuantitas, tapi kita harus berbicara kualitas. Mungkin hari ini mahasiswa dan mahasiswi banyak secara kuantitas, tapi pertanyaannya secara kualitas banyak atau tidak. Jadi yang kedua, yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah attitude, yang ketiga skill. Jadi kalau yang pertama knowledge, yang kedua adalah attitude, sikap, dan yang ketiga adalah skill. Apa itu skill? Keahlian. Sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi, sebagai pemuda milenial, kita akan akan berperan lebih banyak di tengah-tengah masyarakat, mau itu masa pandemi ataupun di luar masa pandemi, kalau kita memiliki skill, memiliki keahlian. Skill itu ada dua. Sahabat-sahabat sekalian,
Kalau sahabat-sahabat di kampus diajarkan tentang pengetahuan, ini kan himpunan mahasiswa pendidikan fisika. Kalian mungkin diajarkan 2 skill. Yang pertama adalah kemampuan menjadi seorang pendidik. Kalian belajar tentang pedagogi, kalian belajar tentang psikologi dan lain sebagainya. Yang kedua fisika. Kalian diajarkan tentang kemampuan bagaimana pengetahuan tentang fisika. 2 hal itu adalah skill, kemampuan, tapi termasuk dalam job skill, kemampuan kerja. Hampir semua kampus mengajarkan kepada mahasiswanya tentang job skill, kemampuan kerja. Bagaimana mengajar, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara menguasai ilmu dan lain sebagainya. Itu job skill, itu kemampuan menguasai apa yang akan menjadi pekerjaan kita. Sahabat-sahabat sekalian pendidikan fisika, maka orientasinya minimal ketika lulus nanti sahabat-sahabat sekalian akan menjadi guru fisika. Yang diajarkan tentang keguruan, pengetahuan tentang fisika. Itu namanya job skill. Tapi ada satu hal yang dilupakan. Apa? Mental skill. Kemampuan secara mentalitas. Saya dulu diajarkan, karena kita sama-sama orang pendidikan. Bedanya kalau saya pendidikan agama Islam, kalau sahabat-sahabat fisika. Dalam konsep pendidikan itu ada yang disebut dengan al-madatu muhimmatun. Menguasai madah. Madah itu adalah materi pelajaran, itu adalah penting. Menguasai metode itu sangat penting. Menguasai materi bahan ajar itu sangat penting. Tapi at-thariqatu ahammu minal madah. Akan tetapi menguasai metode itu lebih penting lagi daripada hanya sebatas menguasai keilmuannya. Karena sehebat apapun sahabat-sahabat kalian nanti kalau menjadi guru, menguasai keilmuan hebat, tapi kalau sahabat-sahabat tidak menguasai metode, apa itu metode? Cara menyampaikan kepada anak, maka itu tidak akan banyak memberikan manfaat. Tapi ternyata ada yang lebih penting daripada materi pelajaran atau bahan ajar, ada yang lebih penting daripada metode. Apa? Muallim. Al-muallim ahammu minat thariqah wal madah. Guru itu sendiri lebih penting daripada metode dan bahan ajar. Tapi ternyata ada yang lebih penting daripada guru. Ruhul muallim ahammu minal muallim nafsah. Tapi jiwa seorang pendidik, jiwa seorang pengajar itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Nah, untuk membangkitkan jiwa, ini harus dilatih, harus dididik. Apa cara melatihnya? Ya dididik bukan hanya job skill, tapi juga harus dididik tentang mental skill. Sahabat-sahabat sekarang di himpunan mahasiswa jurusan dididik tentang job skill, bagaimana mengadakan acara, bagaimana pusingnya mengatur kegiatan, bagaimana berhadapan dengan orang. Itu semua adalah proses pendidikan yang akan membuat sahabat-sahabat kuat, meningkat. Bukan dari job skill, tapi mental skill. Kita akan terbiasa menghadapi problem, terbiasa menghadapi masalah. Orang yang hebat itu bukan orang yang tidak pernah punya masalah, tapi orang yang mampu menghadapi permasalahan. Dan masalah itu besar dan kecilnya bukan pada masalahnya, tapi bagaimana sikap kita menyikapi suatu permasalahan. Masalah kecil akan menjadi besar kalau mental kita dalam menyikapinya tidak bijak. Yang kedua, masalah besar akan menjadi biasa dan kecil kalau kita bijak dalam menyikapinya. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, yang pertama tadi knowledge, yang kedua attitude sikap, yang ketiga ada skill, yang keempat habit. Habit, kebiasaan. Tanya sahabat-sahabat, kita hari ini, ya, sahabat-sahabat bisa menjadi mahasiswa karena kehidupan kita dan proses kita di masa lalu. Sahabat-sahabat tidak akan bisa kuliah kalau nggak pernah sekolah SMP, MTS, ya, aliyah atau SMA, nggak bakalan bisa kuliah. Sahabat-sahabat bisa kuliah karena pernah sekolah SD, SMP, SMA. Artinya apa? Kita hari ini sangat ditentukan oleh proses kita di masa yang akan datang, di masa lalu. Dan kita di masa yang akan datang itu sangat ditentukan oleh proses kita hari ini. Maka proses kita hari ini akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Sahabat-sahabat sekalian, yakin saya, sahabat-sahabat semua punya cita-cita. Sahabat-sahabat semua punya mimpi. Tapi tanya diri sahabat-sahabat, apakah mimpi besar sahabat-sahabat atau big dream, mimpi besar sahabat-sahabat itu bisa tercapai dengan habit, dengan kebiasaan, dan proses yang sahabat-sahabat lakukan hari ini? Apakah mimpi besar itu akan tercapai dengan proses, habit, kebiasaan kita hari ini?
Atau jangan-jangan mimpi kita akan menjadi sebatas mimpi, lari begitu saja? Kenapa? Karena habit kita, kebiasaan kita tidak menunjukkan orang yang layak dan pantas untuk mendapatkan atau mewujudkan cita-cita yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, ketika berbicara tema kita hari ini adalah peranan pemuda, milenial, atau peranan mahasiswa di tengah-tengah masyarakat khususnya, apalagi di musim pandemi, bahkan di luar musim pandemi, maka kita akan berperan dengan baik apabila kita minimal memiliki 4 hal tadi. Kalau kita tidak memiliki 4 hal, yaitu knowledge, attitude, skill, habit, maka kita tidak akan bisa memberikan peranan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Baik sahabat-sahabat sekalian, itu saja prolog penyampaian apapun namanya, tabligh akbar ataupun apa. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat semuanya dan khususnya buat saya juga. Dan setelah ini silakan moderator, kita akan buka tanya jawab, diskusi minimal setengah jam ke depan. Kita akan elaborasi bagaimana peranan kita sebagai mahasiswa di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Mangga silakan moderator. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Adang dengan materi yang telah disampaikan yang sangat luar biasa sekali ya. Di mana tadi ada KASH ya. Knowledge, attitude, skill, dan juga habit. Baik, rekan-rekan sekalian, mahasiswa pendidikan fisika dan lainnya. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa sekarang adalah sesi diskusi, silakan yang ingin bertanya untuk bertanya. Ya, silakan. Di mana tadi ada KASH. Bertanyanya, mohon maaf kepada moderator, bertanyanya apakah melalui langsung atau bagaimana? Langsung juga boleh lah. Silakan. Oh, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Dewi Aryani. Saya izin bertanya ya Pak Adang. Ini hanya sekedar curhat mungkinnya. Boleh. Tadi pembahasannya. Mama deh dong saya. Iya, kebetulan yang saya rasakan sendiri ya dulu waktu masuk jurusan pendidikan fisika ya memang karena fisika itu pembahasan tentang ilmu pengetahuan alam terutama sains dalam Al-Quran itu sangat rentan gitu, bahkan sangat banyak dalam Al-Quran. Namun yang saya rasakan sendiri gitu, bagaimana agar suatu keilmuan itu bisa mencapai suatu keimanan gitu. Terkadang dalam dunia kampus dan dunia pesantren itu terutama dalam sebuah ketakliman terhadap guru ya Pak Adang itu agak berbeda gitu. Kadang saya bingung bagaimana mengaplikasikan ini itu apakah harus sesuai seperti ini atau seperti apa gitu. Terkadang kalau tugas lagi numpuk ya agak lupa akan sholat atau gimana gitu. Jadi terkadang melupakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita seperti itu. Dan bagaimana keilmuan tersebut juga terutama fisika itu bisa mencapai puncak keimanan gitu ketika kita belajarnya sama halnya seperti kita belajar di pondok, belajar ilmu agama gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pak moderator ini langsung nih ya. Yang moderator. Baik. Bisa silakan Pak. Oh ya, makasih ya. Begini, bagaimana ketika kita belajar ilmu fisika tapi justru tidak menjadikan kita pribadi yang sekuler, jauh dari agama, tapi justru akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita belajar di kampus yang umum, misalkan kampus yang bukan berbasis agama, misalkan kalau kampus yang berbasis agama biasanya senantiasa memasukkan nilai-nilai keagamaan. Kalau misalkan kampus berbasis agama Islam misalkan, ada jurusan atau prodi yang sifatnya umum, eksak dan lain sebagainya, biasanya si dosen, si guru, salah satu di antara materi pelajarannya itu adalah memasukkan nilai-nilai agama, sehingga ketika belajar ilmu baik fisika, kimia dan lain sebagainya justru menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau menambah keimanan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, lalu bagaimana buat kita misalkan yang kampusnya umum? Maka bagi kita, kalau kita ingin seimbang antara apa yang kita pelajari, itu pengetahuan yang sifatnya umum dan pengetahuan agama, maka selain kita belajar di kampus
Nah, tadi itu kita harus belajar ekstra kampus, di luar kampus. Misalkan kita mengkaji kajian keagamaan yang konsen terhadap hal-hal yang sifatnya eksak atau hal-hal yang sifatnya apa istilahnya tuh ilmu-ilmu ya seperti kimia, fisika dan matematika. Maka kita harus mempelajari itu, harus belajar tentang hal itu. Karena ketika di kampus kita tidak mendapatkan itu, maka kita harus dari luar kampus kita harus belajar hal itu. Bisa dengan cara berdiskusi dengan orang yang memang, maka tadi saya katakan cara belajar itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan di kampus, yang kedua dengan membaca, yang ketiga dengan berdiskusi. Maka kalau kita hanya mengandalkan keilmuannya dari kampus saja, ya sudah, kita hanya mendapatkan itu. Maka bagi setiap pembelajar atau orang yang belajar jangan puas. Maka kaji, misalkan kita berdiskusi dengan orang yang kita anggap mampu, ya. Sehingga wawasan keilmuan kita tidak hanya sebatas wawasan yang kita dapatkan dari kampus, tapi juga ada wawasan yang kita dapatkan dari luar kampus. Baik itu hasil bacaan kita, diskusi kita, atau belajar dengan orang yang kita anggap mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu di kampus kita melihat tentang adabul murid, adab seorang murid terhadap gurunya bagaimana. Ya begitulah kultur kampus ya. Itulah yang membedakan antara kultur kampus, kultur sekolah yang umum dengan sekolah yang berbasis keagamaan. Kalau di sekolah yang berbasis keagamaan kita dididik bagaimana cara menghargai dan menghormati seorang mudaris, seorang dosen, seorang. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya? Kita menyikapinya ya kita permasalahannya tadi yang saya katakan, kita mau terkondisikan oleh keadaan, mau mengkondisikan keadaan. Kondisi kampus, mahasiswa tidak hormat misalkan dengan gurunya. Itu kondisi. Tapi apakah kita akan menjadi orang yang dikondisikan oleh keadaan? Atau jika sebaliknya, ya udah biarin orang lain misalkan tidak menghargai, tidak menghormati, ya kita menghargai dan menghormati. Bukankah itu adab dan budi pekerti kita yang baik? Saya selalu diajarkan dulu oleh guru saya, kullu syai'in idza katsura rakhusa ilal adab. Segala sesuatu itu kalau banyak jadi murah. Saya pernah ke Garut dulu, lagi panen engkol. Itu engkol saking murahnya sampai dipakai main bola, gitu ya. Di daerah Garut, mungkin sini ada orang Garut. Saking murahnya. Kenapa? Karena sesuatu kalau banyak itu jadi murah. Illal adab, kecuali adab, budi pekerti, akhlak. Bahkan orang yang hebat adalah orang yang beradab, berakhlak di tengah-tengah orang yang tidak beradab dan tidak berakhlak. Itu yang lebih baik, gitu ya. Dimanapun tempatnya, dalam keadaan apapun. Itu. Terus yang selanjutnya, bagaimana ketika saya banyak tugas, banyak PR lah gitu ya, makalah dan lain sebagainya, akhirnya membuat kita menjadi lupa sholat. Ini hanyalah masalah manajemen, pengelolaan. Saya kadang-kadang selalu bertanya kepada para mahasiswa kalau saya lagi ngajar atau mahasantri di sini, atau saya mengajar kepada siswa dan siswi, saya selalu tanya, yang harus kita lakukan itu time management or activity management. Memanage waktu atau memanage aktivitas. Ya, saya kira nggak usah dijawab sama teman-teman, tapi coba ya dalam diri sahabat-sahabat semuanya, ya yang harus kita manage itu waktu atau aktivitas. Saya kira saya dengan sahabat-sahabat waktu 1 hari 1 malamnya sama 24 jam. Tapi aktivitas sahabat-sahabat dengan saya belum tentu sama. Saya yakin sahabat-sahabat mungkin aktivitas dari bangun tidur sampai nanti akan tidur lagi lebih berkualitas daripada aktivitas saya mungkin. Walaupun waktunya sama. Makanya harusnya semakin banyak tugas itu sebenarnya harusnya kita semakin cerdas dalam memanage aktivitas. Maka, ini saya kasih tahu buat sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berbicara tentang waktu kita semua sama 1 hari 1 malam 24 jam. Tapi aktivitas kita yang berbeda. Maka ketika banyak tugas dan lain sebagainya, sahabat-sahabat harus tahu dalam jadwal sahabat-sahabat itu ada aktivitas. Dan aktivitas kita ini secara garis besar terkategorisasikan dalam 2 kategori. Aktivitas yang penting dan aktivitas yang tidak penting. Maka ketika ada 2 aktivitas yang bebarengan, maka sahabat-sahabat lihat mana aktivitas yang penting, itu yang dikerjakan. Mana yang tidak penting, itu tidak usah dikerjakan. Nah, lalu bagaimana ketika ada aktivitas yang sama-sama penting kepada kita, harus dilakukan oleh kita. Maka kalau ada aktivitas yang sama penting, lihat kondisi aktivitas penting itu ada 2 kondisi, mendesak dan tidak mendesak. Mungkin sahabat-sahabat punya 2 aktivitas yang sama pentingnya, tapi belum tentu sama mendesaknya. Kalaupun sama-sama mendesak, mana yang paling mendesak?
Maka itulah yang harus kita lakukan. Sholat tugas penting, sholat penting. Tapi sholat ada waktunya. Maka sholat itu mendesak. Karena waktu sholat jelas. Nggak mungkin berhari-hari kan. Sholat zuhur jelas hanya beberapa jam. Sholat asar hanya beberapa jam. Sholat maghrib hanya Maka yang kita pilih adalah aktivitas yang penting dan mendesak. Maka insya Allah waktu yang 24 jam bukan hanya diisi oleh aktivitas yang tidak penting, tapi juga kita bisa melakukan aktivitas yang paling penting dan mendesak. Harusnya semakin banyak tugas, ketika datang tugas yang baru harus menjadi motivasi untuk kita menyelesaikan dan mempercepat tugas yang lama terselesaikan. Tapi kadang-kadang kita tugas numpuk, maka akhirnya muncullah sebuah quote ya, di kalangan sahabat-sahabat, pekerjaan itu akan terasa ringan ketika tidak dikerjakan, gitu ya. Padahal kan tidak seperti itu, gitu ya. Ya gitu, sahabat-sahabat. Ya, silakan mungkin yang lainnya, Bang. Silakan moderator, mungkin ada yang lain. Ya baik, alhamdulillah terima kasih atas jawaban dari Ustadz Adang. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Mangga. Silakan. Sania yang Munira. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya izin bertanya. Boleh, Mangga. Kita kan sebagai muslim di era new normal ini harus menjaga iman, imun, dan amal. Nah, untuk menjaga imun dan amal itu bagaimana agar kita bisa menyelaraskan antara ketiganya. Terkadang ketika kita menjaga iman kita di era new normal ini makin menurun. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menjaga iman, imun agar aman gitu ya. Nah, ada orang menjaga imun tapi imannya tidak. Justru sebenarnya ketika seorang muslim menjalankan agamanya dengan baik, maka sesungguhnya dia telah menjaga imunitasnya. Ketika menjaga imunitas, maka seorang muslim dia akan mampu menjaga imannya sebenarnya. Gini loh, ajaran Islam itu sangat komprehensif. Contohnya, ketika berbicara tentang imunitas gitu ya, bagaimana fisik kita bisa sehat. Alhamdulillah saya beberapa minggu ke belakang juga sakit sekitar 3 mingguan gitu ya. Tapi justru sakit saja ya, bagi orang yang beriman itu merupakan peringatan bahwasanya ternyata sehat itu sangat mahal. Bahkan ketika kita sehat, kita tidak pernah sadar mahalnya kesehatan. Tapi ketika sakit, kita sadar, oh ternyata sehat itu mahal. Bahkan sampai dijelaskan dalam makalah bahasa Arab, as-sihhatu tajun la yaraha ilal mardh. Kesehatan itu bagaikan mahkota yang tidak disadari kecuali kalau kita sudah sakit. Justru bagi orang yang beriman, ya, dengan adanya sakit itu harusnya menjadi proses peningkatan keimanannya. Maka kan sampai Allah mengatakan orang yang sakit itu Allah cabut 4 hal dalam dirinya. Yang pertama Allah cabut cahayanya, maka orang sakit itu kan pucat wajahnya. Yang kedua orang sakit itu Allah cabut tenaganya, makanya orang sakit itu lemes kan. Yang ketiga Allah cabut kenikmatannya, maka orang sakit itu kan gak enak makan. Dan yang keempat Allah cabut dosa-dosanya ketika dia sabar dalam menghadapi penyakitnya. Nah, sehingga menjaga keimanan itu perlu juga ya. Menjaga imunitas itu menjadi satu kewajiban karena seorang mukmin itu diperintahkan oleh Allah dalam hadis Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Artinya apa? Orang yang kuat itu orang yang imunitasnya kuat. Karena al-aqlus salim fil jismi salim. Akal yang sehat terletak dalam badan yang sehat. Bahkan ruhani seseorang itu bisa tumbuh berkembang salah satu faktornya ketika didukung oleh fisik seseorang yang sehat. Maka bagaimana? Ya, satu, ya, kuatkan iman kita. Kalau iman kita kuat, maka dengan menjaga imun pun imannya tidak akan hilang begitu saja. Maka pertanyaannya, lalu bagaimana Ustaz agar iman kita menjadi kuat sehingga kalau kita menjaga imun, iman kita tetap kuat? Kita harus tahu di mana tempat tumbuhnya iman. Aina mahalul iman.
Di mana tempat tumbuhnya iman? Tempat tumbuhnya iman di dalam hati. Kondisi hati manusia ada tidak kondisi. Qalbun salim, hati yang selamat, yang bersih. Qalbun marid, hati yang sakit. Dan qalbun mayyit. Kalau kita sakit, sementara hati kita dalam kondisi qalbun marid. Maka ketika menjaga imannya hilang. Karena hatinya sedang sakit. Karena tidak layak hatinya ditumbuhi iman. Maka kalau mau iman kita terus tegak berdiri, maka kuncinya jaga hati kita baik dalam keadaan sehat jasmani maupun dalam keadaan sakit jasmani kita. Di mana? Di sini nih hati. Kan sakitnya di sini. Sakitnya kan di sini. Jadi jaga hati kita agar tempat tumbuhnya iman bisa lebih baik. Di mana tempat tumbuhnya iman? Hati. Rawat hati agar hati terhindar dari pertama penyakit hati. Jangan sampai hati kita sakit. Yang kedua, jangan sampai hati kita mati. Itu sahabat-sahabat sekalian. Silakan mungkin moderator ada yang bertanya lewat chat atau boleh langsung juga boleh. Silakan. Enggak? Baik. Di sini benar. Ya, saya. Oh ya. Boleh. Di sini ada yang lewat chat bertanya dari Boleh. Zikri Al-Fauji. Oke. Izin bertanya mengenai keistimewaan dan syarat musafir dalam sholat seperti boleh menjamak dan qashar. Apakah benar itu hadiah dari Rasulullah? Dan batas waktunya apakah benar batas maksimal 3 hari dan bisa juga maksimal 22 hari? Sekian. Gini. Dalam ajaran Islam itu, nah saya jadi masuk ke dalam kajian fikih nih ya. Tadi saya kajiannya lebih kepada kajian akhlak, sekarang saya masuk ke kajian fikih. Tapi tidak apa-apa. Pertanyaannya, apakah boleh tadi jamak qashar dan begini? Dalam ajaran Islam itu ibadah itu ada yang azimah, ada yang rukhsah. Azimah itu yang utama, rukhsah itu adalah yang menggunakan keringanan yang Allah telah atur aturannya dalam aturan ilmu fikih gitu. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan Allah yang di dalamnya membahas tentang bab ibadah, muamalah, jinayah, bahkan siasah dan lain sebagainya. Nah, maka dalam ibadah itu ada yang azimah, ada yang rukhsah. Ada yang utama sesuai dengan yang paling utama, ada yang rukhsah sesuai dengan keringanan. Lalu kalau kita dalam perjalanan, yang baik itu mengikuti rukhsah, ya, keringanan, atau mengikuti azimah. Gini, mengikuti rukhsah atau mengikuti azimah itu dilihat masyakohnya, problemnya. Kalau misalkan kita dalam proses perjalanan dan kita masih bisa melakukan sholat tepat waktu, nah maka itu lebih baik kita menjalankan yang azimah. Tapi kalau misalkan kemungkinannya masyakoh itu yang menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan secara azimah, maka rukhsah yang digunakan. Rukhsah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan manusia. Karena sesungguhnya ajaran Islam itu mudah. Gitu. Sesungguhnya ajaran Islam itu mudah. Contoh bagi orang yang sedang bepergian sholat, kalau nggak bisa mengikuti azimah karena ada masyaqqah, karena ada halangan, ada rintangan, ikuti rukhsah gitu. Ya, ketika berbicara rukhsah itu hadiah, ya bisa dikatakan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai orang yang beriman. Ketika kita melakukan proses perjalanan, lalu kita tidak bisa menjalankan ibadah sesuai seharusnya secara azimah, maka kita gunakan rukhsah. Nah itu, termasuk dalam masalah puasa. Puasa itu kalau kita lagi safar harus dibatalkan atau harus tetap puasa. Lihat masyakohnya. Jangan sampai kita, wah udah saya mau kuat, pura-pura dan lain sebagainya. Padahal aleh-aleh kalau kata orang Sunda, udah nggak kuat. Ya gunakan. Rasulullah kok pernah minum ketika melakukan safar dan itu bulan Ramadan. Beliau mengatakan, ini adalah keringanan yang aku berikan bagi umatku. Nah itu, jadi permasalahan azimah dan rukhsah tetap kuncinya ada dalam masyakoh. Adapun masalah misalkan dalam perjalanan dan lain sebagainya, ya memang ada batasan-batasan secara fikih, itu batasannya misalkan secara jarak gitu ya. Lalu ketika kita bertamu memang ada batasannya 3 hari di sana. Bahkan nanti ini akan berpengaruh terhadap
nanti ada bab khufain, bagaimana kita menggunakan ketika zaman dulu kan orang-orang pakai sepatu yang bot itu, mereka tidak bisa membuka cara wudhu dan lain sebagainya. Maka akan panjang sebenarnya ketika kita mengkaji kajian fikih khususnya. Tapi saya bisa mengatakan bahwasannya ibadah itu secara garis besarnya terbagi menjadi dua, ada yang azimah, ada yang rusuh, ada yang utama, dan ada yang keringanan. Keringanan itu diberikan oleh Allah, diantaranya misalkan boleh tidak puasa bagi orang yang sedang bepergian, bagi orang yang sedang sakit, dan boleh melakukan jama dan qashar bagi orang yang sedang melakukan proses perjalanan. Nah, kalaupun ada orang sebenarnya dia bisa melakukan azimah, tapi karena dia perjalanan, dia melakukan rukhsah, boleh tidak? Nah, ini sebagian ulama membolehkan. Ada sebagian ulama lagi yang mengatakan lebih baik azimah kalau memang bisa gitu. Itu ya. Silakan Pak Moderator. Silakan yang ingin bertanya lagi, silakan bisa melalui chat ataupun secara langsung dan sebutkan namanya ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Ustadz, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Lira Ismail dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi, Pak Ustadz. Mungkin pertanyaan saya sedikit melebar ya Pak Ustadz dari tema, tapi masih masih ada sangkut pautnya. Saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama itu kan saya mengetahui kalau Pak Ustadz itu background-nya pendidikan juga ya Pak Ustadz ya, terutama pendidikan dari pesantren gitu. Nah, jika melihat pendidikan saat ini, menurut penelitian dari Harvard University, bahwa memerlukan waktu sekitar 1 abad lebih jika sistem pendidikan di Indonesia seperti ini gitu, untuk menyamai tingkatan dari negara maju, Pak Ustadz. Nah, dibandingkan dengan pendidikan Islam, bagaimana sih? Sebentar saya ulangi. Sebenarnya Pak Ustadz, pendidikan Islam itu seperti apa ya Pak Ustadz? Dan hal apa yang bisa diadaptasikan kepada sistem pendidikan yang ada. Dan untuk pertanyaan kedua Pak, baru-baru ini ada tokoh publik ya, tokoh politik yang mengatakan bahwa apa sumbangsih dari generasi milenial atau generasi muda saat ini gitu Pak Ustadz. Nah, dikarenakan saat ini sedang masa pandemi gitu Pak Ustadz, kan mungkin tidak ada perlombaan atau hal yang lain sebagainya gitu Pak Ustadz. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan sumbangsih generasi milenial kepada halayak umum agar generasi milenial saat ini bisa diakui Pak Ustadz. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan yang pertama, apa sih konsep pendidikan dalam Islam? Saya dulu belajar tentang pendidikan, nama kitabnya At-Tarbiyah wa Ta'lim. Ilmu Pendidikan dan Pengajaran karangan Mahmud Yunus. Di sana dijelaskan yang disebut dengan at-tarbiyah, pendidikan, itu beda dengan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pengajaran atau mengajar itu adalah salah satu bagian daripada proses pendidikan. Jadi mengajar dengan mendidik itu beda. Apa yang disebut dengan tarbiyah? At-tarbiyah dalam pemahaman ajaran Islam adalah at-ta'sir bi jami'il mu'assirat allati nahtaruha qasdan linusa'ida tifla li ayyataraqa jisman wa aqlan wa khulqan. Jadi yang disebut dengan pendidikan itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didiknya agar peserta didik itu ayyataraqa, berkembang. Apa yang harus berkembang? Akalnya. Jadi proses pendidikan ini harus bisa mencerdaskan dan meningkatkan kualitas akal dari setiap orang. Nah, ini kalau dalam ilmu pendidikan ada yang disebut dengan tarbiyatul aqliyah, pendidikan akal. Nah, ini akal. Yang kedua, li'ayataraqa jisman, yang kedua adalah jisman. Apa jisman itu? Jasmani. Jadi selain berkembang akalnya, juga bisa tumbuh kembang fisiknya. Maka ada yang disebut dengan tarbiyatul jismiyah, pendidikan jasmani. Kalau dulu zaman saya ada pelajaran pendidikan jasmani orkes. Bukan orkes dangdutan, tapi olahraga kesehatan yang orientasinya lebih kepada tarqiyatul jismiyah, peningkatan jasmani. Sehingga jasmani seseorang harus tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka kalau di pesantren itu diperhatikan banget yang namanya tumbuh kembang fisik seseorang itu. Ada olahraga wajib dengan lari pagi minimal seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Setiap makanan itu diperhatikan.
Karena dalam ajaran Islam makanan itu ada syaratnya, nggak boleh sembarang makan. Ada 3 syarat minimal. Yang pertama, makanan itu, ini bagi perempuan-perempuan yang ingin diet, ya. Saya kasih tahu nih, dalam ajaran Islam itu ada caranya. Kalau pengen diet, makannya harus sesuai dengan aturan agama. Yang pertama, pastikan makanan itu halal. Halal zatnya, halal sumbernya, halal prosesnya. Yang kedua, pastikan makanan itu thayyib, baik untuk dikonsumsi oleh kita. Dan yang ketiga, wala tusrifu, nggak boleh berlebihan. Jadi kadang-kadang kita ini makan berhenti ngemil terus, berarti israf namanya itu, wala tusrifu. Nah, jadi tarbiyatul jismiyah, pendidikan jasmani, bahkan sampai makanan yang dimakan pun dalam ajaran Islam itu diatur. Bagaimana makanan halal, baik, dan nggak boleh berlebihan. Yang ketiga, wahulukon, harus berkembang akhlaknya. Nah, akhlak seseorang bisa berkembang ketika ditarbiyah. Apa yang disebut ditarbiyah? Kolbunya, hatinya. Jadi tarbiyatul aqliyah adalah bagaimana berkembang intelektualitasnya, kecerdasan intelektualnya. Yang kedua, tarbiyatul jismiyah, bagaimana sehat fisiknya, karena itu sangat penting. Dan yang ketiga, dalam ajaran Islam, tidak cukup orang hanya pintar akalnya saja, tapi juga harus bersih hatinya. Nah, ini quote of the day lagi nih. Ya. Tidak cukup orang hanya cerdas akalnya, tapi dia juga harus bersih hatinya. Kenapa harus bersih hatinya? Karena sahabat-sahabat sekalian, kita harus tahu bahwasannya gerak-gerik seseorang itu tergantung hatinya. Ini sahabat sekarang, ya sahabat sekalian, sekarang ikut ke room Zoom ini, hatinya dulu atau fisiknya dulu? Pasti hatinya dulu. Dari kemarin, oh ya nanti besok sore mau ikut. Nah hati, kenapa? Karena gerak-gerik seseorang itu tergantung hatinya. Maka ada yang disebut dengan tarbiyatul ruhiyah, pendidikan rohani, yaitu dengan tarbiyatul qalbiyah, dengan mendidik hati. Nah kalau orang barat misalkan berpikiran, kita akan mengejar negara lain yang maju sekitar 1 abad dan lain sebagainya. Yang namanya pendidikan itu, mengejar dan tidak mengejar itu tergantung targetnya. Targetnya di mana? Bagi orang Islam, target pendidikan itu cerdas akalnya, cerdas hatinya, yaitu baik akhlaknya, sehat badannya. Itu. Karena kita melihat banyak orang yang cerdas bisa bikin bom. Ini kimia nih, jurusan-jurusan yang begitu-begituan. Tapi karena mereka cerdas akalnya, tidak cerdas hatinya, apa yang terjadi? Maka dalam ajaran Islam itu sederhana. Pendidikan itu bagaimana orang cerdas akalnya, sehat fisiknya, dan cerdas hatinya. Nah, kalau kita mengejar sekian abad, ya tergantung apa orientasi dan tujuannya. Bagi orang yang beriman, pendidikan itu bagaimana orang cerdas akal, cerdas hati, dan sehat badannya. Dan lebih daripada itu, bagaimana manusia bisa litahya hayatan sa'idatan fid dunya wal akhirah. Bagaimana mereka bisa hidup di dunia dan di akhirat dalam kondisi yang baik, bahagia. Gitu. Nah, adapun masalah keilmuan, adapun masalah penemuan, atau inovasi dan lain sebagainya. Orang yang cerdas akalnya, saya pengen bertanya, kita ini orang yang pintar itu, mereka pintar dengan sendirinya atau dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya yakin jawabannya kita yakin, kita ini nggak ada yang pintar, kita dipintarkan oleh Allah. Dan orang yang hatinya bersih, tersambung dengan Allah, dia akan dipintarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Jabar itu terkenal dalam dunia matematika. Ibnu Sina terkenal dalam kedokteran. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Jadi permasalahannya bukan di Indonesia atau di luar Indonesia. Dia beriman atau tidak beriman. Itu permasalahannya. Orang yang beriman dekat dengan Allah, Allah akan cerdaskan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana kita berperan sebagai kaum milenial agar kita bisa menunjukkan kepada masyarakat umum bahwasannya kita bisa berkontribusi kepada bangsa ini. Kegiatan ini salah satu kontribusi sahabat-sahabat. Artinya apa? Sahabat-sahabat di tengah-tengah pandemi saja masih bisa membuka ruang untuk belajar, bahkan bukan hanya sebatas untuk sahabat-sahabat mahasiswa dan mahasiswi. Saya kira room ini kalau dilihat dari ini kan terbuka untuk umum juga. Artinya apa? Ini salah satu kontribusi sahabat-sahabat. Berkontribusi tidak berarti harus dengan prestasi juara lomba saja, tapi menjadi pribadi yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan banyak manfaat buat manusia yang lain. Sehingga sahabat-sahabat bisa berkreasi di tengah-tengah pandemi untuk memberikan banyak kemanfaatan buat orang lain. Saya selalu diajarkan dulu oleh guru saya, seorang ustadz yang hebat itu bukan berarti ustadz, bukan hanya sebatas ustadz yang bisa tampil di TV terkenal kemana-mana. Walaupun hanya ustadz itu tinggal di kampung pedalaman, di musola yang udah mau runtuh, di sana dia ngajar ngaji, maka dia adalah orang yang hebat. Dia sudah berkontribusi.
Kalau ukurannya hanya sebatas popularitas, kalau ukurannya hanya sebatas bisa terkenal dan lain sebagainya, saya kira banyak di mereka-mereka yang tidak terkenal, mereka-mereka yang tidak terekam jejaknya oleh media dan lain sebagainya, tapi mereka banyak berkontribusi untuk masyarakat secara luas. Itu loh sahabat-sahabat. Oke, silakan yang lain. Saya sampai jam 5:30 ya, Pak Moderator? Ya. Ya silakan, masih ada waktu, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Muhammad Agni Ramdan Fadilah, Pendidikan Fisika Angkatan 2020. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi suatu lingkungan yang mana di lingkungan tersebut dimungkinkan untuk kita melakukan kebiasaan buruk? Karena memang di lingkungan itu kita tinggal atau menetap, apakah harus hijrah tempat atau bagaimana? Terima kasih. Bagaimana ketika kita tinggal di satu tempat, yang mana tempat itu mendukung kita untuk berbuat hal yang tidak baik, misalnya karena kondisi lingkungan. Dalam ilmu psikologi itu ada yang disebut dengan bakat, ada yang disebut dengan minat. Perhatikan nih sahabat-sahabat, ini masuk ke ilmu psikologi nih. Ada yang disebut dengan bakat, ada yang disebut dengan minat. Apa itu bakat? Bakat itu sesuatu yang dibawa dan faktornya faktor genetik, faktor turunan, given, pemberian. Biasanya kalau orang tuanya bisa main musik, biasanya anaknya senang bermusik. Orang tuanya senang ngomong, misalkan pasti anak-anaknya senang ngomong. Saya kan kerjanya ngomong, maka anak saya senang ngomong, bawel-bawel anak saya gitu ya. Nah biasa itu namanya bakat. Jadi sifatnya given, pemberian. Nah kalau minat itu sesuatu yang dikondisikan oleh keadaan. Contoh, saya bergaul dengan orang-orang yang setiap hari main gitar, main musik. Datang ketemu main gitar, datang ketemu. Maka walaupun saya tidak suka dan walaupun saya tidak punya bakat, maka lama-kelamaan saya akan berminat untuk belajar. Minimal megang dulu gitarnya, jreng dan lain sebagainya. Maka dalam ajaran Islam kita diperintahkan untuk senantiasa bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Artinya apa? Bersahabat dengan orang-orang soleh itu supaya kita terbawa minat kita untuk menjadi pribadi yang soleh. Akan tetapi kalau kita dalam kondisi yang memang tidak mendukung, apakah kita harus hijrah? Hijrah di sini maknanya hijrah makani ya, hijrah tempat misalnya. Ya tidak selamanya seperti itu. Lihat ikan di laut. Laut itu airnya asin, tapi ikannya nggak asin. Lihat belut, belut di sawah, lumpurnya kotor, tapi belutnya tidak lalu menjadi kotor. Nah maka kadang-kadang saya pernah ditanya, Pak Ustadz gimana kalau sahabat-sahabat saya ini orang nggak baik? Apakah saya harus menyendiri meninggalkan mereka? Enggak, mesti. Rasulullah pernah mengatakan, khairukum man yukhalitun nasa wa yasbiru ala adaihim. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang bergaul dengan sesamanya dan bisa sabar terhadap perangai buruk mereka. Jadi khairukum. Bahkan man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atus syahid. Barang siapa yang menegakkan sunnahku dalam kondisi umat yang fasid, yang rusak, maka baginya pahala 100 mati syahid. Artinya apa? Kalau saya tinggal di pesantren, lalu saya rajin ngaji, rajin ke masjid, ya biasa aja, nggak ada tantangannya. Saya menjaga mata di pesantren, orang semua pakai jilbab, orang semua tertutup, ya biasa aja. Tapi lalu bagaimana ketika saya berada di tengah-tengah masyarakat yang mereka tidak satrul aurat, tidak menutup aurat, tapi saya bisa ghadul basar, saya bisa menjaga pandangan. Nah itu yang luar biasa. Kualitas ibadah seseorang itu tergantung tantangannya. Hijrahnya jangan hijrah makani, tapi hijrah qalbi. Dan buktikan justru ketika kita berada di tempat yang memang tidak kondusif, artinya tidak baik, harusnya itu menjadi medan dakwah kita. Menjadi medan dakwah. Ketika kita menjadikan itu sebagai peluang dakwah bagi kita, walaupun susah dan lain sebagainya, insya Allah 1 orang, 2 orang akan mengikuti kita, maka ada nilai ibadah buat kita. Tapi kalau kita memang nggak kuat, nggak bisa, nggak mampu, maka hijrah juga menjadi salah satu alternatif pilihan buat kita. Tapi kalau kita bisa survive, kita tidak dikondisikan oleh keadaan, dan kita bisa berdakwah kepada mereka, itu menjadi sesuatu yang baik. Begitu sahabat moderator, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ini tadi tertinggal pertanyaan. Pertanyaannya itu sebagai generasi muda kita harus senantiasa dekat dengan ulama, tetapi sekarang ini MUI kebijakan disebut bertolak belakang dengan beberapa
beberapa ormas Islam. Belum lagi kemarin ada ijtihad ulama tentang pilpres, tapi di kubu satunya juga ada ulama bahkan jadi TKN. Terus lagi sekarang banyak istilah kriminalisasi ulama. Pertanyaannya, di zaman milenial ini, kita harus mengikuti ulama yang mana dan yang bagaimana? Terima kasih. Yang pertama, ketika ditanya, kita harus mengikuti ulama yang mana dan seperti apa. Dalam ajaran Islam dijelaskan, ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka, man la yas'alukum, yang mana mereka tidak meminta balasan dari kita, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang yang diberikan hidayah. Jadi itulah yang harus kita ikuti. Yang kedua, ulama seperti apa yang harus kita ikuti? Ulama yang harus kita ikuti adalah ketika kita melihat wajahnya, maka kita ingat kepada Allah. Ketika kita duduk bersamanya, maka bertambah ilmu kita. Ketika kita melihat perbuatannya, maka kita ingat ke negeri akhirat. Ulama seperti itulah yang harus kita cari, yang harus kita dekati. Jadi yang pertama, mereka yang ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, mereka yang tidak minta balasan apapun dari kita. Dan mereka adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Yang kedua, ulama seperti apa yang harus kita ikuti? Mereka yang ketika kita melihat wajahnya, maka kita ingat kepada Allah. Ketika kita duduk bersamanya, maka bertambah ilmu kita. Dan ketika kita melihat perbuatannya, maka kita ingat kepada darul akhirah atau kehidupan di akhirat. Sekarang banyak ulama, ya ciri tadi yang tiga itu ada atau tidak? Ketika melihatnya kita ingat kepada Allah tidak? Yang kedua, ketika bersamanya bertambah ilmu kita tidak? Ketika kita melihat perbuatannya, ingat negeri akhirat atau tidak? Ketika tiga kriteria itu tidak ada, saya kira lebih baik kita mencari ulama yang seperti tadi. Ketika melihatnya kita ingat kepada Allah, ketika bersamanya bertambah ilmu kita, dan ketika melihat amal atau perbuatannya kita ingat darul akhir. Adapun misalnya sekarang pemerintah ada yang mengkriminalisasi ulama dan lain sebagainya, saya tidak mau masuk ke wilayah-wilayah politik karena memang saya bukan ahli di bidang itu. Akan tetapi kita wajib siapapun yang namanya ulama kita hargai, kita hormati, dan selama fatwa-fatwanya mengajak kepada kebaikan, wajib kita mengikutinya. Siapa ulama? Banyak sekali ulama. Ulama di dunia ini sangat banyak sekali. Tapi siapa yang harus kita ikuti? Minimal kriterianya tadi, yang tiga tadi. Ketika melihatnya, ingat kepada Allah. Ketika bersamanya bertambah ilmu kita. Dan ketika melihat perbuatannya, kita ingat kepada negeri akhirat. Itu saja jawaban yang bisa saya jawab. Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya silakan bagi yang ingin bertanya kembali, silakan untuk bertanya bisa melalui chat ataupun secara langsung. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada? Silakan. Ada sahabat-sahabat? Kalau tidak ada, kita akan sudahi diskusi kita pada sore kali ini. Gimana moderator? Cukup? Sebentar. Karena ya baik, karena tidak ada. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Tapi kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya. Moderator izin saya memberikan closing speech dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang telah mengundang saya untuk diskusi dan sedikit menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Tapi yang paling penting, saya selalu mengingatkan karena saya juga dulu mahasiswa dan seperti sahabat-sahabat semuanya, saya selalu mengingatkan sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Even the best can be improved, sesuatu yang baik masih bisa ditingkatkan lagi. Kuncinya terus belajar, jangan lupa membaca, dan jangan pernah berhenti untuk berdiskusi. Belajar, membaca, dan diskusi. Itu adalah kunci yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa dan mahasiswi. Kalau mahasiswa dan mahasiswi berhenti belajar, berhenti membaca, dan berhenti diskusi, maka itu adalah ciri kematian bagi sahabat-sahabat sudah dekat.
Bukan mati secara fisik, tapi mati secara intelektualitas. Itu saja, terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan kebiasaan sahabat-sahabat semuanya. Walaupun lewat room Zoom ini kita bertemu, mudah-mudahan sahabat-sahabat juga bisa dipertemukan secara langsung. Ya, sekali lagi tadi kalau kita bertemu, ya, kita bisa banyak berdiskusi dan sahabat-sahabat juga bisa berkomunikasi saya lewat online, baik lewat WA. Nanti nomor telepon saya bisa ditanyakan di panitia. Facebook saya Adang Nurdin, IG saya Adang Nurdin, YouTube saya Ustadz Adang Nurdin. Ini juga bisa dijadikan sebagai media diskusi dan komunikasi dengan sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih. Ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Ustadz Adang Nurdin SMS MPD, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah bertanya. Yang telah disampaikan. Kesimpulan pada hari ini yaitu ada 4 hal yang harus dimiliki oleh pemuda ataupun mahasiswa pada era milenial ini di era new normal. Itu yang pertama adalah knowledge, pengetahuan, di mana knowledge ini dapat dari belajar, membaca, dan juga diskusi. Lalu yang kedua ada attitude, sikap, dan lalu yang ketiga ada skill, kemampuan, dan yang terakhir habit, itu kebiasaan. Nah, kita sebagai generasi muslim milenial, kita harus bisa cerdas, akal, bersih hati, serta sehat badannya. Orang hebat adalah orang yang dapat mengkondisikan keadaan, bukan dikondisikan oleh keadaan. Walaupun dalam keadaan kita di era new normal ini dan juga dalam masa pandemi COVID-19, tapi kita tetap bisa untuk mengadakan contohnya tablik akbar dengan secara virtual seperti ini. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pemateri yang sudah menyampaikan materi kali ini yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kita tiba pada rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Saya selaku MC pada tablik akbar kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Terima kasih. Tetapi untuk sebelumnya jangan dulu live. Kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan untuk para peserta agar on kamera semuanya ya. Untuk bersiap 1, 2, 3. Untuk slide kedua 1, 2, 3. Ada berapa slide? Untuk slide ketiga siap 1, 2, 3. Untuk berikutnya slide keempat 1, 2, 3.
Untuk berikutnya slide kelima, 1, 2, 3. Berikutnya slide ke-6. 1, 2, 3. Untuk dokumentasi sudah selesai. Terima kasih untuk seluruh peserta yang berkenan hadir pada kegiatan tabligh akbar kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin meninggalkan room.